warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Asad TV yang saya hormati, kita masih lagi dalam suasana Ramadan, saat dimana kita membangun kekuatan spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mampu menghadirkan kekuatan spiritual dalam kehidupan kita, pada saat itu pula lah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagian orang tua kita menasihati kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan seorang pasangan suami dan istri itu bisa digambarkan dari piramida ini. Sebelah kanan adalah suami, sebelah kiri adalah istri. Sementara ujung jari yang menempel ini adalah ibadah spiritual, ruhiyah, ruhani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suami yang ada di sebelah kanan ini merapat ke atas, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga begitu dengan istri yang ada di sebelah kiri, ia pun menanjak, meniti, menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mendekat, maka hubungan antara suami dan hubungan dengan istri akan semakin dekat. Tetapi sebaliknya, apabila seorang suami tidak beribadah, kurang beribadah, istri pun juga malas-malas beribadah, maka hubungannya akan renggang, akan jauh. Akan renggang, akan jauh. Sebagaimana jauhnya titik piramida di sebelah kanan yang bawah dan di sebelah kiri yang bawah. Ini menandakan bahwa romantisme kehidupan, keberkahan kehidupan seorang pasangan dan istri ditentukan pada sejauh mana dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan beberapa syariat di dalam kehidupan, dan itu yang paling dekat dengan kita, Allah selalu bicara dengan orientasi keberkahan. Yang paling dekat dengan kita adalah persoalan makan. Ya, dan ini juga yang seringkali menjadi faktor orang itu nggak berani nikah. Kenapa? Karena takut nggak bisa ngasih makan. Nah, kan? Begitu juga ini pula yang seringkali menjadi rumah tangga itu berantakan, berantem, bahkan mungkin cerai. Persoalannya kenapa? Karena persoalan makan tidak bisa terpenuhi. Nah, kita ingin melihat justru ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan makan, yang meski mungkin di dalam bahasa fikih makan itu adalah mubah, sesuatu yang boleh, tetapi Rasulullah menghadirkan sebuah panduan yang sangat luar biasa dan brilliant. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang doa. Dan doa yang diucapkan ketika kita hendak makan. Doa itu mengatakan doa berkahan. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami. Fima razaqtana, ke atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sahabat, jika saya ini adalah seorang bujangan dengan memiliki penghasilan 2.500.000 dalam 1 bulan, maka tentu saya akan berpikir, orang yang baik, yang fitrah lurus, dia akan berpikir, entah bagaimana caranya, 2,5 juta ini harus saya gunakan secara baik, cukup untuk kehidupan saya selama 1 bulan. Entah bagaimana caranya. Bahkan seseorang yang memiliki kemampuan, kesadaran, dan penghayatan yang dalam, dia harus mampu menyisihkan tabungan. Bukan takut masa depan, tetapi kita tidak ingin jika in case sesuatu yang tidak dikehendaki, itu kita bisa memanfaatkannya dan tidak
meminta bantuan, mengulurkan bantuan, bergantung kepada pihak yang lain. Maka uang 2,5 juta tersebut, bisa nggak bisa harus cukup buat saya selama 1 bulan dan saya harus punya tabungan. Tetapi ada sebahagian daripada si bujangan yang tidak memahami hakikat. Sehingga ketika dia ini belum dapat gaji, makanya biasa-biasa saja. Ketika sudah bekerja dan kemudian punya gaji, maka teste, maka rasa, maka pilihan makanan, maka menu kuliner, dia sudah mulai naik. Jika dahulu ketika belum bekerja, mungkin dia cukup bisa memanfaatkan uang saku dari orang tuanya 1 bulan banyak 1 juta. Ternyata sekarang ketika sudah mendapatkan 2,5 juta, maka dia pun gunakan uang tersebut untuk makan sebanyak 2 juta. Misalkan. Ini artinya apa? Kebutuhan seseorang terhadap makan itu selalu akan naik dengan style yang naik. Dulu ketika awal-awal gaji kita ini 3 juta, makan roti yang dijual abang-abang di pinggiran jalan itu ternyata gurih. Di saat kita sekarang gajinya 7 juta, 10 juta, maka nampaknya kita kalau beli roti harus di kedai roti. Ya, harus di kedai roti yang mall yang kemudian ada mereknya. Padahal roti itu nggak ada yang tidak bermerek. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan orang itu apa? Orang selalu berpikir soal makanan. Semakin punya banyak duit, makanannya semakin mahal dan mungkin makannya semakin mewah. Padahal ketika bicara makanan, Allah menghendaki, Nabi Muhammad menghendaki, yang penting adalah keberkahannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan orientasinya adalah keberkahan. Oleh karena itu bukan soal murah atau mahalnya, bukan soal lezat atau tidaknya, tapi yang penting makan ini bisa membantu kita untuk dapat beribadah kepada Allah. Sehingga uang 2,5 juta tersebut cukup. Dan ternyata Allah menemukan kita dengan pasangan, dengan sosok yang kita cintai dan kemudian kita menikah. Yang disebut keberkahan itu adalah tatkala nominal 2,5 juta tersebut itu cukup untuk dimakan dengan 2 orang. Padahal sebelum jomblo dimakan seorang sendirian buat kita. Tentu dengan nominal yang sama bisa dirasakan oleh banyak orang, itulah namanya keberkahan. Nah, oleh karena itu, buat apa kita harus beli makan yang mahal? Justru dengan nominal yang sama bisa dirasakan oleh pasangan. Oleh karena itu saya menyarankan kepada para sahabat semua, jangan mencoba sekalipun untuk makan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dimakan oleh anak istri di rumah. Seandainya kita memiliki kelebihan untuk bisa makan di luar, jangan makan sendirian. Ajak anak dan istri. Ajak makan dan istri. Jangan kita makan di luar sesuai dengan selera kita, sementara pasangan dan istri, dan anak-anak kita justru makan seadanya di rumah. Allahumma barik lana. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Begitu juga pada saat kita ini menikah, maka doa yang ditunjukkan, teladankan oleh Rasulullah juga doa itu keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahwa kita ini memiliki keinginan agar pasangan kita ini spesifikasinya demikian, tentu itu tidak salah. Tetapi yang diinginkan dari pernikahan ini adalah keberkahannya. Mungkin secara fisik tidak seperti yang kita inginkan, tetapi karena kita memiliki orientasi keberkahan, justru kita mendapatkan kebahagiaan. Sesuatu yang tidak didapat oleh rekan kita yang istrinya mungkin lebih cantik daripada istri kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, mungkin kita mengharapkan sosok suami itu yang demikian. Tapi lagi-lagi kita mengikuti bahwa yang diinginkan dari kehidupan rumah tangga adalah keberkahan. Oleh itu, maka dengan itu Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sesuatu yang mungkin tidak dirasakan oleh teman kuliah kita yang suaminya jauh lebih kaya daripada suami kita. Begitu pula sahabat semuanya, ketika kita ini mendapatkan anugerah berupa anak, ketika lahir ke atas muka bumi, maka yang dikehendaki oleh Allah adalah keberkahan. Maka kemudian Allah mengatakan, Nabi mengajarkan kepada kita, Barakallahu laka fil maulud.
wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Jadi keberkahan Allah ini menghadirkan. Maka usia kita ini tidak ditentukan pada seberapa lama kita hidup, tetapi ditentukan pada seberapa banyak kontribusi produktivitas yang kita tunaikan pada saat beribadah, pada saat kita hidup. Dan ternyata hidup kita ini adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semakin kita banyak beribadah, semakin berkah kehidupan kita, meski umur kita tidak lama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya ketika kita butuh terhadap barang, maka boleh kita mengajukan pemesanan barang kepada bank syariah untuk selanjutnya dilakukan jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam transaksi perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang murabahah atau jual beli murabahah. Ya, jual beli murabahah ini adalah jual beli dengan keuntungan, jual beli dengan keuntungan. Oleh karena itu, supaya lebih jelas dan lebih detailnya, kita coba untuk mengupas secara lebih mendalam apa saja yang ada di dalam fatwa transaksi jual beli murabahah di dalam fatwa nomor 4 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Ya. Jadi ini syarat pertamanya. Transaksi jual beli murabahah harus terhindar dari akad murabahah yang bebas riba. Ya, jadi kita tidak boleh kalau melakukan jual beli murabahah ternyata di dalamnya ada unsur-unsur ribawi. Yang kedua, poin yang kedua dalam fatwa dijelaskan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Ya, jadi kita boleh melakukan transaksi jual beli antara nasabah dengan bank, ya, tapi tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Contohnya apa? Kita pesan kepada bank syariah untuk beli minuman keras, ya, untuk beli wine. Jelas ini adalah barang yang diharamkan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan transaksi murabahah terhadap barang-barang yang diharamkan. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Ya, jadi kalau kita jual beli dengan perbankan, boleh keseluruhannya itu dibiayai oleh bank atau nasabah memberikan DP atau uang muka sehingga hanya sebagian yang dibiayai oleh bank syariah. Ya, jadi tidak harus semuanya, sebagian pun diperbolehkan karena saya sebagai nasabah memiliki uang sebagai tanda jadi, sebagai uang muka, sehingga bank hanya membiayai sebagiannya saja. Yang keempat, poinnya adalah bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Ya. Jadi bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Jadi tadi saya sebagai nasabah, saya membutuhkan rumah. Maka saya mengajukan kepada bank syariah, bank saya butuh rumah, spek kualifikasinya, spek barangnya seperti ini. Bank akan mencarikan rumah yang sesuai dengan permintaan saya, atau saya sudah menunjuk di sana ada rumah yang saya inginkan,
yang mungkin bisa ditransaksikan antara bank dengan saya sebagai nasabah. Nah, pembelian ini juga harus sah dan bebas riba. Poin kelima di dalam fatwa murabahah adalah bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika ada pembelian dilakukan secara utang. Jadi harus transparan, terbuka, tidak boleh ada yang disembunyikan antara bank dengan nasabah. Jadi semua yang berkaitan dengan pembelian disampaikan kepada nasabah secara terbuka dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Poin keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jadi ketika bank memperoleh harga rumah 200 juta, kemudian bank akan mengambil keuntungan 50 juta dari transaksi jual beli antara bank dengan nasabah, ya, maka ini harus disampaikan. Oh, nasabah saya modalnya adalah 200 juta. Kemudian karena saya akan jual rumah ini dengan secara angsur kepada nasabah, maka saya perlu menambahkan dengan keuntungan. Ya, karena 5 tahun saya akan menjual rumah ini dan pembayarannya dicicil selama 5 tahun. Nah, ini diperbolehkan disampaikan dengan secara gamblang dan jelas kepada nasabah. Kemudian di poin ke-7, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu, ya, pada jangka waktu tertentu. Nah, ini jangka waktu juga perlu disepakati antara bank dengan nasabah. Bank perlu bertanya berapa kemampuan nasabah untuk menyicil, mengangsur rumah yang sudah dipesan dan dibelikan oleh bank ini. Nah, poin ke-8 adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jadi transaksi antara bank dengan nasabah itu harus transparan, terbuka, tidak boleh ada yang disembunyikan, termasuk harga pokok perolehan barang yang dibeli oleh bank dan berapa margin, kelebihan, tambahan atas barang tersebut sebagai harga jual yang akan disampaikan kepada nasabah. Ada satu poin lagi yang sangat penting, yaitu poin ke-9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi bank boleh mewakilkan kepada nasabah, wahai nasabah, saya mewakilkan untuk pembelian rumah itu kepadamu gitu. Nanti bank mengeluarkan surat wakalah, surat kuasa pembelian kepada nasabah, dan nasabah akan melakukan pembelian rumah itu atas nama bank. Setelah rumah dibeli, baru kemudian nasabah menyerahkan kepada bank, ini rumahnya, kemudian kita melakukan transaksi jual beli murabahah karena barangnya sudah ada, walaupun pembeliannya dikuasakan kepada nasabah oleh bank. Kata kuncinya adalah akad murabahah, ya, jual beli dilakukan pada saat barang itu telah tersedia, ya, walaupun dikuasakan kepada nasabah untuk pembeliannya, bank sudah menerima barang tersebut. Ketika sudah ada, maka diakadkan antara nasabah dengan bank untuk melakukan transaksi jual beli atas rumah tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara transaksi di bank konvensional dengan yang ada di bank syariah. Mudah-mudahan ini menjadi jelas buat kita, bahwasanya bank syariah memperoleh keuntungan dari hasil jual beli, bukan dari pinjaman yang berbunga. Sehingga hilang syubhat kita, hilang keraguan kita untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Kalau bukan Anda, kalau bukan kita semua, siapa lagi yang akan menyokong, mendukung, membantu perkembangan transaksi keuangan syariah yang ada di Indonesia? Kepedulian kita semua akan meningkatkan kinerja perbankan syariah yang ada di Indonesia dan bisa membuat bank syariah semakin berkembang,
semakin memberikan kecenderungannya terhadap para nasabah kaum muslimin yang ada di sekitar kita semua. Mungkin itu menjadi rambu-rambu buat kita semua sehingga kita bisa melakukan transaksi di perbankan syariah dan menyokong apa yang ada di perbankan syariah serta meninggalkan bank konvensional yang jelas-jelas di sana ada transaksi ribawi yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan secara langsung oleh Al-Qur'an bahwasanya mereka yang melakukan transaksi ribawi akan Allah perangi secara langsung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mampu untuk hijrah finansial dari transaksi ribawi menuju transaksi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Asa, berjumpa kembali dalam serial Tarawih, Tausiah Ramadan Words in Harmony. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang fadilah, keutamaan, zikir, dan doa. Ada satu ayat menarik ya di surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika engkau ditanya Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Subhanallah. Makna kedekatan yang sangat luar biasa. Selama ini kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang spesial yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Sesungguhnya sehari-hari Allah memang sudah dekat. Dan di bulan Ramadan, kedekatan Allah dengan hambanya lebih dari waktu-waktu yang lainnya. Di riwayat sahabat Anas bin Malik, sebuah hadis qudsi menegaskan hal yang luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jika seorang hamba mendekatiku dengan satu langkah lebih dekat, maka aku mendekat satu zira', ya, satu zira', setengah meter. Jika dia mendekatiku satu zira', maka Allah akan berjalan lebih dekat menjadi satu jengkal. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan setengah berlari. Luar biasa. Ini frasa yang sangat luar biasa. Itu defaultnya artinya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Allah lah yang mendekati kita. Bahkan di sepertiga malam Allah nongkrongin. Siapa yang mau minta ampun, siapa yang mau meminta kepada Allah, Allah kasih. Fahal min sa'ilin fa'ataituhu, fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Tapi nyatanya sedikit sekali di antara hamba-hambanya yang mendekat. Maka jika hari ini ada orang merasa jauh, ada orang merasa berjarak dengan Allah, sesungguhnya dia yang berjarak. Sesungguhnya dia yang menjauh. Karena Allah, kalau kita mendekat sedikit, Allah mendekat lebih dekat lagi. Defaultnya Allah lah yang mendekat pada kita. Sungguh merugi. Dan itu benar yang dikatakan Rasulullah. Rugi sekali. Man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Orang yang dilalui bulan Ramadan. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi dia tidak diampuni. Karena bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka lebih luas pintu ampunannya. Dan tentunya dengan kesadaran ini kita gunakan bahwa doa orang puasa dikabulkan Allah. Doa orang puasa lebih didengar Allah. Munajat orang yang berpuasa lebih dekat dengan Allah. Di hari-hari bulan Ramadan dan terkhusus di 10 hari yang terakhir, kedekatan itu menjadi sangat luar biasa. Maka sebagai investasi jangka panjang kita, tentu kita tidak akan melewatkan hari-hari istimewa.
hari-hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadan shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlah." Hari-hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepada Allah lebih dari hari-hari yang lainnya. Beliau kencangkan izarnya, beliau kencangkan ikat pinggangnya, kencangkan sarungnya. Ini adalah simbol kedekatan beliau untuk lebih lagi. Wa aiqadha ahlah, beliau mengajak keluarganya untuk suasana itu dirasakan secara bersama. Maka sahabat Asa, kita tidak tahu usia kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Kita tidak tahu peluang-peluang kebaikan apalagi yang bisa kita manfaatkan jika sudah ada di depan mata. Sungguh rugi kalau kita tidak gunakan. Mari kita gunakan bersama peluang kebaikan ini agar kita berada dalam orbit kedekatan yang sangat luar biasa dan kita tidak menjadi orang-orang merugi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa cara kita mendekat? Dengan salah satunya adalah memperbaiki cara kita berdoa. Dengan apa lagi? Dengan kita berzikir kepadanya, kita perbanyak lagi. Dengan cara membasahi mulut kita, lisan kita dengan kebaikan, doa-doa permohonan kepada Allah, maka niscaya akan meminimalisir ketergantungan kita kepada selain Allah. Zikir kita kepada Allah mengingat namanya akan menjadi dominan dalam diri kita. Dan juga di saat yang sama menjadi salah satu rem pakem supaya kita tidak membicarakan aib orang karena lisan kita sudah terbiasa dan dibasahi zikir kepadanya, memohon kepadanya, meminta permunajat kepadanya, dan kedekatan itu nyata. Kita berharap selalu berada dalam orbit kedekatan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat sahabat Asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.